Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Rahmatullah dari kelas 12A. Di sini saya akan menjelaskan soal MTK dengan materi peluang majemuk. Diketahui persentase kemungkinan banjir di Kota Surabaya sekitar 10% dan persentase kemungkinan banjir di Kota Jakarta sekitar 15% pada saat musim hujan nanti. Jika diasumsikan kemungkinan banjir di Kota Surabaya dan Kota Jakarta saling bebas, tentukan peluang kemungkinan banjir Kota Surabaya atau Kota Jakarta. Nah, untuk mengerjakan soal cerita, biasakan untuk mencari data yang tersajikan di soal cerita tersebut. Seperti contohnya, kemungkinan banjir Kota Surabaya adalah sekitar 10%. Kata kemungkinan merupakan kata lain dari kata peluang. Oleh karena itu kita tulis di sini peluang di Kota Surabaya itu kita singkatkan jadi S itu sekitar 10%. 10% ini bisa kita ubah menjadi desimal ataupun pecahan. Dan kita di sini menggunakan desimal saja. 10% diubah ke desimal yaitu adalah 0,1. Lalu untuk Kota Jakarta itu sekitar 15%. Dan kita tulis ini peluang Kota Jakarta adalah 15%. 15% ubah ke desimal ya adalah 0,15. Nah, jika diasumsikan kemungkinan banjir Kota Surabaya dan Kota Jakarta saling bebas, tentukan peluang kemungkinan banjir di Kota Surabaya atau Kota Jakarta. Nah, karena di sini kita disuruh menentukan peluang kemungkinan banjir di Kota Surabaya atau Kota Jakarta, karena menggunakan kata atau berarti kita di sini disuruh mencari peluang gabungan yang ditulis seperti ini. Peluang gabungan itu S gabungan dengan C, yang benar, gabungan C sama dengan uh, bagaimana cara menyelesaikannya, yaitu dengan peluang variabel pertama atau variabel PS yaitu Surabaya, terus ditambah dengan peluang variabel kedua atau peluang variabel di Jakarta yaitu PJ. Nah, namun karena di soal ini disebutkan saling bebas, nah maksud saling bebas itu apa sih? Maksud saling bebas itu walaupun mereka saling bebas tidak saling lepas. Jadi apakah bisa terjadi di Kota Surabaya dan Kota Jakarta itu banjir barengan pada hari itu? Bisa aja, karena mereka kan mempunyai persentase tersendiri-sendiri, sekitar 10% dan 15%. Dan jika pada hari waktu yang bersamaan mereka banjir, itu kemungkinan bisa terjadi. Oleh karena itu kita menggunakan tambahan lagi yaitu dikurangkan peluang dengan rumus irisan. Itu di sini tulisnya P S diiriskan dengan J. Oke. Untuk mengerjakannya bagaimana? Nah, kita masukin dulu variabel pertama atau PS ya, yaitu sekitar 0,1. 0,1 dan ditambah dengan PJ-nya berapa? PJ-nya 0,15 dan lalu dikurangkan irisan. Nah, cara mencari irisan dengan mudah kalau di soal tidak dicantumkan, tinggal kita kalikan saja variabel pertama dan variabel kedua, yaitu PS S dikalikan PJ. Nah, oke. Coba kita tambahkan 0,1 ditambah 0,15, yaitu hasilnya 0,25 dan dikurangkan. Oke, kita masukkan dulu PS nya berapa. PS nya itu 0,1 dikalikan dengan 0,15. Nah, disitu kita turunin dulu bentar. Oke, 0,1 dikali 0,15 itu hasilnya berapa? Iya, hasilnya 0, bentar, kita tulis dulu 0,25 ya, dikurangkan 0,015. Oke, dan kita gabungin aja. 0,25 dikurang 0,15 hasilnya berapa? Iya, 0,2375.
2,35, atau kita ubah kembali ke persenan, yaitu 23,5%. Nah, selesai. Terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga video pembahasan ini cukup berguna untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next video.